Ya, baik teman-teman, kita akan membahas materi kenali bakat dan minat. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan bakat dan minat? Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Kemudian minat. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Jadi dapat disimpulkan, minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Selanjutnya ada jenis-jenis bakat dan minat. Yang pertama, jenis-jenis bakat dibagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Kemudian bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat menggambar atau seni, memimpin, penceramah, atau juru olahraga. Selanjutnya jenis-jenis minat dibagi menjadi dua. Yang pertama, minat vokasional dibagi lagi menjadi tiga. Minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Yang pertama, minat profesional, minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Kemudian minat komersial, minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, dan lain-lain. Kemudian minat kegiatan fisik, yaitu mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Kemudian minat avokasional, yaitu minat yang memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualang, hiburan, apresiasi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang mendukung bakat dan minat. Yang pertama, faktor internal, faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri sendiri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian faktor eksternal yaitu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi tiga. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi seorang anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar yang kondusif bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Kemudian lingkungan sosial, suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, dan di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan bakat dan minat? Yang pertama, sejak usia dini dicermati berbagai kelebihan serta keterampilan dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak. Yang kedua, bantu diri sendiri untuk meyakini dan fokus dan kelebihan dirinya. Yang ketiga, konsep
Kembangkan konsep diri positif pada diri sendiri. Yang keempat, perkaya diri dan dengan berbagai wawasan, pengetahuan serta pengalaman di berbagai bidang. Yang kelima, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat untuk belajar dan menekuni bidang keunggulannya serta bidang-bidang lain yang berkaitan. Yang keenam, tingkatkan motivasi untuk mengembangkan dan melatih kemampuan diri sendiri. Yang ketujuh, stimulasi untuk meluaskan kemampuan dari satu bakat ke bakat yang lain. Yang terakhir, berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan. Gimana sih caranya menemukan passion? Nah, di video ini gue bakal bahas tentang gimana caranya supaya lo bisa menemukan passion dalam diri lo. Tapi sebelum kita lanjut, kalau lo belum tahu channel ini, 1% itu apa? Kita adalah startup pendidikan di Indonesia yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional. Mulai dari relationship sampai dengan personal finance. Sekaligus, banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Di video kali ini, lo sedang ada di segmen self-awareness dan self-control. Oh ya, ngomong-ngomong tentang passion, pertama-tama lo harus tahu dulu bahwa passion itu bisa berubah-ubah. Ya, hal yang lo suka pas kecil bisa jadi gak lo suka sekarang. Dan hal yang lo suka 1 tahun lalu bisa jadi berubah sekarang. Dan hal yang lo suka sekarang bisa jadi berubah juga di masa depan. Dari sana kita bisa tahu bahwa passion itu bisa berevolusi dan berkembang. Terus gimana sih cara mengetahui passion utama lo gitu? Nah, pertama lo harus evaluasi dulu. Coba list hal-hal yang lo suka. List semuanya. Baik hal yang pernah lo lakukan, yang lo suka banget, atau hal yang akan lo lakukan. Lo bisa tulis minimal 3 hal atau lebih. Ingat, tetap coba tulis hal yang lo suka meskipun lo udah gak melakukan hal itu lagi. Dan meskipun lo belum pernah melakukan hal tersebut. Kedua, dari tulisan yang lo buat barusan, coba lo identifikasi. Apa sih kesamaan dari hal-hal yang lo suka itu? Lo coba identifikasi juga, apa sih profesi yang bisa lo kerjakan dari hal-hal yang lo suka itu? Misalkan gini, gue kan suka nulis. Gue juga suka bikin video dan bikin musik. Maka kesamaan dari semua passion gue ada storytelling kan. Terus profesi dari passion gue tuh apa gitu? Dari storytelling ini apa? Kira-kira dengan passion ini pekerjaan apa sih yang bisa gue jalani? Nah, bisa jadi gabungan profesi gue adalah mungkin ya seorang sutradara film, atau mungkin seorang guru, atau YouTuber gitu kayak sekarang ya. Dan banyak lagi sih harusnya. Nah, kemungkinan besar gue akan enjoy kerja di bidang-bidang tersebut. Karena ya profesi yang gue sebutin tadi adalah gabungan dari berbagai hal kesukaan gue. Yang pastinya punya satu kesamaan gitu, yaitu storytelling. Contoh lainnya mungkin kayak gini. Misal, lo suka berkebun. Nah, selain berkebun, lo juga suka nih dengan teknologi informasi gitu. Lo suka programming. Nah, kalau kayak gitu, mungkin gabungan profesi yang kayaknya cocok buat lo adalah bikin software tentang berkebun gitu. Mungkin lo bisa bikin otomatisasi kebun hidroponik pakai software yang lo bikin. Dan profesinya mungkin nanti software engineer di bidang perkebunan. Mungkin kayak gitu. Nah, setelah lo melakukan hal yang tadi, lo akan menemukan profesi-profesi dari passion lo yang mungkin selama ini belum lo coba dalami atau explore. Lo coba aja cari gabungan profesi ini sebanyak-banyaknya. Misalnya, gabungan profesi gue kan bukan cuma sutradara doang kan, tapi bisa juga jadi guru, jadi YouTuber, dan banyak lagi. Nah, lo coba identifikasi gabungan profesi ini yang mungkin belum lo explore. Yang ketiga, setelah lo tahu passion lo apa, lalu setelah itu lo tahu profesi yang lo pengen kejar apa gitu, baru lo bisa menentukan passion yang mana yang bakal bener-bener lo fokuskan. Nah, pilih hal yang emang lo suka. Tapi jangan lupa, harus ada tantangannya juga, biar lo bisa terus mengembangkan diri dan gak bosan. Karena kalau misal nih, passion lo main game, tapi hal yang lo lakukan adalah main Tetris, ya mungkin tantangannya gak akan sebesar ketika lo main Dota atau mungkin main Counter Strike. Intinya sih jangan menentukan passion berdasarkan kesukaan doang, tapi pertimbangkan juga tantangannya dan bagaimana lo bisa berkembang di bidang tersebut, gitu. Nah, begitulah cara untuk menemukan passion. Tapi tunggu dulu, gue juga pengen ngingetin satu hal. Gini, jangan berpikir bahwa passion itu akan menyelesaikan segalanya. Ingat bahwa passion itu nggak akan menghasilkan uang buat lo. Passion nggak akan menghasilkan uang, tapi ketika lo bisa expert dan memberikan manfaat ke orang lain dalam passion lo, baru lo bisa menghasilkan uang. Jadi passion aja tuh nggak cukup gitu. Passionate ke suatu pekerjaan nggak otomatis bikin pekerjaan lo jadi bagus. Mungkin lo passionate main Mobile Legends, main Dota, main gitar. Tapi apakah lo expert dan jago dalam hal itu? Ya belum tentu gitu. Mungkin enggak, dan bahkan nggak akan menghasilkan duit sepeser pun buat lo gitu. Meskipun lo suka hal tersebut. Gue juga sama. Gue passionate bikin musik. Tapi apakah gue layak dapat uang dan bekerja di bidang musik? Mungkin belum sih sekarang. Mungkin nggak akan pernah. Intinya sih, gak bisa semata-mata karena passionate doang, lo langsung bisa jadiin passion itu sebagai pekerjaan tetap lo.
lo harus expert dan lo harus bisa memberikan manfaat dalam pekerjaan lo gitu. Makanya ada istilah bahasa Jepang yang namanya ikigai. Kalau kata ikigai, yang penting dalam pekerjaan itu bukan cuma passion doang gitu, tapi ada 4 hal total yang harus diperhatikan. Pertama passion, kedua adalah expertise, lo expert gak gitu di bidang itu, ketiga adalah manfaat, seberapa besar sih manfaat yang bisa lo berikan ke masyarakat, dan keempat adalah uang yang bisa lo dapetin gitu. Nah, pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang berisi total 4 aspek tersebut. Kalau masalah ini sih, lo harus pinter-pinter gitu. Lo passionate gak sama pekerjaan lo sekarang? Lo expert gak dan jago gak di pekerjaan lo gitu? Pekerjaan lo menghasilkan uang yang banyak gak buat lo? Dan yang terakhir, pekerjaan lo itu memberikan manfaat buat orang banyak gak? Kalau udah 4-4-nya terpenuhi, nah itu baru pekerjaan yang keren. Bukan cuma berdasarkan passion doang, tapi berdasarkan yaitu lo expert dalam hal itu, lo memberikan manfaat yang luas, dan lo dapat uang banyak dari pekerjaan itu. Tapi emang nyari pekerjaan kayak gini tuh susah gitu. Tentunya lo perlu mempertimbangkan banyak hal dan perlu berusaha sangat amat keras. Nah, lebih lanjutnya tentang ikigai mungkin akan gue